Oke, jadi di sini saya akan memperkenalkan dua jenis shelter yang dipakai di site kita ya. Jadi pertama ini ada shelter tipe bata ya, bata tanah liat, dan juga pralon guys, gitu. Nah, jadi perbedaan dari segi biaya sendiri untuk shelter bata itu jauh lebih murah teman-teman, karena satunya itu dihargain sekitar 5.000 saja, dan tidak perlu buat ya, gitu ya. Sedangkan untuk pralon dari segi biaya jauh lebih mahal, karena biasanya kita beli itu pralonnya panjang, dan kita butuh effort atau usaha untuk memotong-motongnya sesuai dengan ukuran yang pas untuk lobster itu sendiri. Nah, kelemahan dari bata sendiri adalah sebelum kita mencemplungkan bata ini ke dalam kolam, kita harus diendapin dulu nih ke kolam sekitar sebulan sampai berlumut untuk menghilangkan gas-gas sebagai hasil dari produksi si bata. Sedangkan berbeda dengan pralon. Kalau pralon itu cukup sehari setelah teman-teman ngelem, itu udah bisa langsung dicelupkan di kolam. Nah, jadi untuk bata sendiri biasanya satu bata itu ada 10 lubang ya. Namun tergantung lagi ya berapa ukuran lobster yang dapat masuk. Kalau di sini sampai ukuran 5 inci itu masih bisa masuk guys. Sedangkan berbeda nih, kalau misalnya lobsternya sudah siap konsumsi, ukurannya mungkin 7-8 inci, itu cenderung tidak muat di sini. Makanya lebih disarankan menggunakan pralon. Nah, untuk pralon sendiri, size maksimalnya supaya lobsternya bisa masuk semua, itu pralon yang ukuran diameternya 2 inci guys. Dimana ukuran panjangnya sendiri minimal 15 cm supaya badan lobster bisa masuk secara sepenuhnya. Namun ini kembali lagi teman-teman, apakah mau berinvestasi di pralon yang lebih mahal namun pemakaiannya panjang atau seperti apa? Seperti itu. Nah, di sini shelter sangat penting ya dalam pemeliharaan lobster, budaya lobster air tawar. Kenapa? Karena lobster itu memiliki sifat kanibalisme yang tinggi. Shelter ini digunakan sebagai rumah lobster, di mana dia bisa berlindung ketika diserang oleh teman-temannya sendiri. Nah, kalau misalnya lobster sendiri kan tinggalnya di sungai seperti itu, biasanya sembunyi di bawah koral, batu. Nah, shelter inilah sebagai pengganti dari koral, batu, dan sebagainya untuk bisa melindungi lobster dari serangan-serangan dan juga melindungi lobster yang sedang bertelur supaya tidak diganggu oleh lobster yang lain. Tergantung ya teman-teman ya, apakah teman-teman akan menaruh shelter ini di kolam pemijahan atau kolam pembesaran. Kalau pemijahan atau perkawinan itu shelternya kalau bisa jangan banyak-banyak ya, karena kita menginginkan frekuensi dari lobster saling bertemu itu lebih banyak. Sedangkan kalau teman-teman di kolam pembesaran itu shelternya harus melebihi 10% lah dari jumlah lobsternya supaya lobsternya tidak mati karena kanibal, seperti itu. Secara kesimpulan, penyediaan shelter sendiri itu merupakan hal yang wajib nih untuk seluruh peternak lobster air tawar. Kenapa demikian? Karena fungsinya itu digunakan untuk melindungi lobster dari sifat kanibalisme yang tinggi. Dan teman-teman juga harus mempersiapkan jumlah shelter yang sesuai dengan jumlah lobsternya tergantung dari jenis kolamnya. Dan untuk biaya sendiri itu juga tergantung teman-teman mau menginvestasi biaya yang kecil, mungkin dengan menggunakan bata, atau pralon untuk jangka panjang. Nah, jadi simak materi selanjutnya di Fakta Lobster episode berikutnya.